Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih as-siyamu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para tuan-tuan guru, para alimul ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ketua beserta seluruh rekan-rekan. Semoga kita doakan Masjid Al-Muhajirin di Keranggan Permai ini insyaallah ta'ala senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur. Diberkahi pengurusnya, amin. Diberkahi jamaahnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah taala. Di mana syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di dalam acara yang indah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kalau kita bercerita tentang bulan Syawal, kita sudah mengakhiri daripada kewajiban bulan Ramadan. Maka saat sekarang ini apa yang harus kita jalankan? Yang harus kita jalankan adalah mempertahankan amal-amal bulan Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan, yuk kita pertahankan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan sering baca Al-Quran, ya lanjutin. Kebiasaan kita di bulan Ramadan ada taraweh. Taraweh itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya terusin. Udah dilatih 1 bulan kita jalanin qiyamul lail. Cuman kalau bulan Ramadan namanya tarawih. Nah aslinya qiyamul lail, nggak ada hadis Nabi menyebutkan itu adalah sholat tarawih, nggak ada. Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri,
Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man qama, siapa yang mendirikan, artinya qiyamul lail. Qama, qiyam, menegakkan. Nggak ada pernah bilang Nabi siapa yang sholat taraweh, nggak ada. Sholat malam setelah Isya semua namanya qiyamul lail. Kalau nggak pakai tidur namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Begitu aja. Nah, jadi kita sekarang balik. Bukan berarti sholat tarawih itu sholat terpisah. Itu sholat sendiri. Enggak, itu bukan sholat sendiri. Sholat tarawih itu qiyamul lail. Kalau kita sudah berhasil sholat tarawih, 11 rakaat, 20 rakaat, bahkan 36 rakaat, 40 rakaat, 100 rakaat, terusin. Sekarang kita terusin. Jangan dibilang saya udah selesai, tarawih udah lewat. Ya, kalau begitu kita kembali lagi dong. Buat apa 1 bulan kita dilatih? Kita pertahankan qiyamul lail kita. Walaupun nantinya cuma 11 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih. Lah kalau lebih bagaimana? Nggak masalah. Ya, jadi ada namanya sholat mutlak jatuhnya. Sholat mutlak itu nggak mesti. Dia bisa 1000 rakaat. Boleh. Sholat mutlak. Sholat mutlak itu nggak ada keinginan. Misalnya tahajud udah semua. Ini udah hajat, udah tahajud, udah sholat ini, udah itu, udah semua, udah. Nah, tapi saya masih tetap mau sholat. Apa namanya? Mutlak. Sholat sunnah mutlak. Jalanin sholat sunnah mutlak. Udah 2 rakaat, saya masih lanjutin. Terusin gitu. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Mau sampai terus menerus lanjutin ibadah kita. Seperti itu yang insya Allah ta'ala kita pertahankan. Jangan kita cuman ramainya di bulan Ramadan ibadahnya kuat betul. Nah, kita dikritik oleh ulama dari Arab. Dia pakai syair, dia bilang apa? La takun ramdaniyan, innamakun rabbaniyan. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan langsung ibadah kuat. Selesai bulan Ramadan, selesai. Itu namanya abid Ramadan. Itu namanya penyembah-penyembah Ramadan. Tapi hasilnya dia nggak dapat. Selesai Ramadan kembali lagi kepada habitatnya. Bukan dia mempertahankan kebiasaannya. Bulan Ramadan dimasukkan lagi Al-Quran di lemari, kunci. Ada yang begitu, ada apa enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Di sini mah hebat. Masya Allah. Ada lagi biasa sodakoh ya. Bulan Ramadan banyak sedekahnya, bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita pertahankan amal-amal Ramadan kita. Insya Allah taala kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa selama Ramadan tadi, kita membawa hasil. Insya Allah. Nah, Ramadan dikatakan oleh para ulama, Ramadan suqun rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasir. Ramadan adalah ibarat pasar. Beruntunglah di dalamnya orang yang beruntung, merugilah di dalamnya orang yang merugi. Yang beruntung dia yang mengambil semua fadilah kebaikan bulan Ramadan. Yang merugi yang nggak peduli dengan urusan begituan. Datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak dapat ampunan Tuhan. Nauzubillah min. Ada orang nggak ada? Ada orang yang begitu memang datang bulan Ramadan, dia nggak tersentuh hatinya.
Sahabat Nabi itu Bapak Ibu sekalian, dia ini sedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Sedih dan dia berusaha mempertahankan amal bulan Ramadan selama 6 bulan. 6 bulan berikutnya dia sudah rindu untuk pengen nyampe pada bulan Ramadan. Rindu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW juga begitu. Nggak bisa lagi dipungkiri dia. Masuk bulan Rajab langsung berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan. Itu Nabi tuh. Doanya sahabat tuh 6 bulan, Pak. Nabi juga begitu, pengennya semua Ramadan, semua bulan. Nah, kita berharap bulan Ramadan ini jadi bulan kemenangan buat kaum muslimin. Amin ya rabbal. Apalagi kita di akhir zaman seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Kita perlu kekuatan iman, perlu kekuatan Islam. Sekarang ini luar biasa. Di negeri kita dan di luar negeri, kita menghadapi 2 bencana besar sekarang ini. Yang pertama, masalah konflik sengketa pemilu yang masih ada di MK. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemimpin terbaik untuk kita semua. Doakan ya Allah, walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Doanya begitu aja. Kita nggak usah tunjuk si A, si B, si C. Nggak usah tunjuk si A, si B, si C. Kita minta ya Allah, walli alaina khiyarana. Ya Allah, angkatlah pemimpin untuk kami yang terbaik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarana. Jangan engkau jadikan pemimpin yang terburuk di antara kami. Kita minta pemimpin yang baik di antara kita. Amin. Itu aja minta doanya. Siapapun yang Allah berikan, ya sudah. Siapapun yang Allah berikan, itu adalah takdir Allah untuk kita. Lalu kita bagaimana? Ya tetap kewajiban kita sebagai umat Islam, dakwah harus terus berjalan. Nggak usah sedih. Amar ma'ruf tetap harus berjalan. Nahi munkar tetap harus berjalan. Makanya Bapak Ibu sekalian, buat para ulama, kita nggak kenal istilah oposisi. Oposisi itu istilah dalam dunia demokrasi. Dalam dunia keislaman namanya amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun yang jadi pemimpinnya, selama dia muslim, baik, masih mengerjakan sholat, kita tetap menasehati dia. Dan itu adalah jihad yang paling besar. Menasehati, mengucapkan kalimatul haq inda sultan jair, di hadapan penguasa yang zalim, itu adalah afdolul jihad. Dalam hadis dikatakan akbarul jihad. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dari pemimpin menyampaikan kebenaran, sampaikan benar nih. Apabila dari pemimpin membuat satu kemunkaran, harus dicegah. Kita wajib mengatakan itu munkar, jangan dikerjain. Resikonya nanti kita dimusuhin. Resiko itu kewajiban Allah jauh lebih utama untuk dikerjakan daripada resiko dunia. Daripada kita resiko akhirat sama raja kita yang benar. Raja kita siapa? Siapa raja kita? Allah raja kita. Dia yang kasih maha adil, dia yang maha penyayang, dia yang kasih rezeki kita, dia yang kasih perlindungan. Dia Tuhan kita, dia raja kita. Kalau yang ada di dunia ini, ya itu mah raja-raja kecil. Raja-raja dunia, Pak. Apalagi Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Masa-masa umat
namanya fase umat Islam. Pertama kata Nabi, akan datang setelahku fase khilafah. Fase khilafah setelah Nabi Muhammad, kata Nabi 30 tahun. Di dalam 30 tahun itu ada 5 khalifah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Sayyidina Ali. Yang kelima, Sayyidina Hasan ibnu Ali. Hasan ibnu Ali paling pendek, 6 bulan. Cuman dengan 6 bulan itu genaplah khilafah jadi 30 tahun. Seperti yang disabdakan Nabi. Jadi khalifah bukan cuma 4. Kalau 4 nggak nyampe 30 tahun. Cuman 20 tahun, 29 tahun lebih 6 bulan. Tapi kalau misalnya termasuk Sayyidina Hasan ibn Ali, lengkap sudah. Itu khulafaur rasyidin ada 5. Nah, kalau selama ini kita tahunya khalifah 4 doang ya. 5 Pak, 5 jadi dia genap. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan 30 tahun. Ya, 30 tahun itu berarti termasuk Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masa khalifah apa kata Nabi? Nanti akan terjadi lagi masa mulkan adhan. Akan datang nanti masa menjadi masa raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit. Muncul dinasti-dinasti, muncul dah kerajaan-kerajaan tuh. Setelah itu datanglah masa kata Nabi mulkan jabariyan. Masa mulkan jabariyan adalah masa raja-raja yang diktator, yang kejam maunya dia, mau benar mau salah nggak ada urusan. Itu di mana tempat? Di seluruh dunia. Indonesia di dunia atau bukan ya? Iya termasuk. Jadi kalau dapat pemimpin yang model begituan ya sama seluruh dunia. Bukan berarti kita rela dan ridho. Enggak, kita nggak ridho. Tetap tidak ridho. Tapi kita udah dikasih gambaran oleh Nabi. Siap-siap kalian. Masa-masa nanti ada loh, datang masa-masa pemimpin-pemimpin yang diktator. Nggak apa-apa, kita ikhlas atas keputusan Allah, kita rela. Tapi kita tetap kewajiban kita tetap melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tetap kita jalanin. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Nabi bilang apa? Kemudian muncullah masa khilafah ala minhajin nubuwah. Datang lagi masa khalifah. Khilafah muncul lagi nanti di akhir zaman. Nah, muncul khilafah di akhir zaman. Ini yang paling ditakutin nih. Ini apalagi di akhir zaman masih ada khilafah. Nabi yang sebut. Nabi yang sebut begitu. Kita percaya apa enggak? Pasti akan datang. Dan itu jadi akidah buat kita. Masa-masa khilafah akan kembali lagi. Nah, sekarang kita habis itu apa? Nabi diam. Setelah itu tidak ada lagi masa khilafah atau masa apapun. Selesai dunia. Berjalanlah proses kiamat setelah masa khalifah terakhir. Di dalam hadis bisa kita lihat. Nabi SAW katakan nanti ya ini semuanya terkait dengan Palestina. Semua terkait dengan Palestina. Bapak Ibu sekalian, saya senang awal masuk
di masjid udah ada bendera Palestina, ada infak sedekah Palestina, berarti orang-orang di sini peduli dengan Palestina. Ini harus paham ini. Emang ada apa sih? Cerita di Indonesia udah selesai. Pemimpin kita nanti ya prosesnya siapapun kita berdoa kepada Allah minta pemimpin yang terbaik. Tapi kita harus yakin nanti akan ada khalifah. Kelihatannya dari situasi yang ada sekarang nggak jauh lagi. Nggak jauh lagi karena sekarang pemanasannya udah ada nih. Pemanasan di Palestina. Ini pemanasan. Nah, dan mulai ada pergeseran-pergeseran. Ini kita lihat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia mulai mengalihkan orang-orang yang kurang-kurang baik, mulai dialihkan ke orang-orang baik. Afghanistan dikembalikan lagi dengan sistem imarah. Kemudian Malaysia dikembalikan kepada orang yang baik minimal. Kemudian Turki dikembalikan lagi dengan orang yang baik. Nah, mestinya Indonesia ya harusnya begitu ya. Cuman kalaupun belum nggak masalah, cuman kayaknya sebentar. Saya melihat nih prosesnya nih udah menuju ke arah. Nanti lama-lama nih negeri-negeri ganti pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, pemimpin yang baik. Kalau sekarang kelihatan kejam semua. Mesir ya Allah itu pemerintahnya. Padahal di Mesir itu gudangnya ulama, ada Al-Azhar. Presidennya Sisi. Aduh, kita doain buru-buru mati dah. Cuman matinya jangan cepet-cepet ya Allah. Biar dia ngerasain dulu tuh kayak apa lapar dan tersiksanya orang-orang Gaza. Betul tidak? Ribuan kontainer makanan hak orang Gaza ditahan sama dia. Ribuan kontainer. Akhirnya orang sana pada makan buka puasa. Makan rumput. Sahur. Batang-batang pohon diiris-iris makan. Yang penting lo ganjel. Sampai nggak ada obat. Anak-anak kita yang kena bom di sana. Anak-anak kecil. Nggak ada obatnya. Terus bagaimana itu? Dokter-dokter langsung ambil gergaji, potong tangan depan matanya. Obat bius nggak ada. Obat kebal nggak ada. Langsung potong di depan mata dia. Tangannya, kakinya. Perempuan-perempuan yang hamil, yang harus sesar. Nggak ada obat bius. Obatnya ditahan sama Mesir. Langsung dibelek di depan matanya. Diberlakukan kayak begitu saudara-saudara kita. Mereka saudara kita, orang Islam saudara. Kita doain itu Asisi dan teman-teman yang begundal-begundalnya. Agar dia merasakan di dunia pedihnya penderitaan yang diakibatkan saudara-saudara kita di Gaza. Akibat perbuatan dia. Kita doain demi Israel tuh. Akhirnya saudara-saudara kita penderitaannya sampai seperti itu. Sampai pada mati kelaparan. Makanan di Mesir ditahan. Sampai pada busuk. Ini udah di luar nalar kemanusiaan. Nggak mungkin. Cuman nanti saya mau cerita sedikit. Ini baru pemanasan. Nah, ibarat gigi baru gigi satu ini Pak. Ya Bu ya. Coba kita lihat. Ada pemimpin kayak begitu. Udah nggak tahu apa-apa. Dia yang penting urusan gue. Bos gue Israel, Amerika, yang penting APBN saya tetap dikirimin sama Amerika selesai. Akibat adanya perjanjian Oslo. Aduh ampun, langsung jadi pengkhianat-pengkhianat begitu. Yordania sama. Saudi Arabia sama. Wah kok bisa Saudi Arabia ya di situ ada Haramain,
di situ ada Ka'bah, di situ ada Masjidil Haram, di situ ada Masjid Nabawi. Kenapa dikasih pemimpin yang nggak beriman? Allah udah sebutin. Nanti masa-masa pemimpin Jabarian, pemimpin diktator bakal ada. Syekh di Saudi Arabia ditangkepin. Kenapa ditangkepin? Kamu kalau nggak, jangan coba-coba nahi munkar. Nahi munkar ente penjara, dia penjarain. Ya lo nggak bisa, enggak. Nahi munkar kewajiban agama. Daripada saya kena bala nanti di akhirat, punya ilmu nggak nahi munkar, mendingan kena bala di dunia. Di penjara dan dibunuh. Luar biasa. Raja Saudi Arabia. Ada orang doa, ya Allah tentang Palestina, bantu Palestina, ditangkap, doa doang ditangkap. Ada yang pakai syal Palestina ditangkap, ini apa-apaan, ini nggak habis pikir kita. Ini dunia apa ini? Ya Allah, akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Tapi memang Nabi sudah menyebutkan nanti bakal ada pemimpin-pemimpin kayak begitu. Berarti nanti akan ada perubahan. Perubahan satu persatu. Begitu nanti negeri-negeri pemimpinnya pada baik. Tinggal satu yang belum. Apa yang belum? Khalifah. Siapa nih yang mengikat kita semua nih? Presidennya Indonesia ada, rajanya Saudi ada, ini ada. Tapi udah orang baik-baik semua nanti nih, sedunia. Begitu khalifah ada, seluruh dunia Islam sepakat dia khalifah kita. Baru jadi. Kapan waktunya? Nanti khalifah akan dibaiat di Mekah. Dibaiat di Mekah, di Ka'bah. Dan akan berkuasa di Baitul Maqdis. Siapa dia? Imam Mahdi, namanya orang yang soleh, abdun soleh, kata Nabi SAW. Imam Mahdi itu yuwati'u ismuhu ismi wa yuwati'u ismu abihi ismu abi. Nama dia sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Masya Allah, Nabi kasih tanda. Itu kalau khalifah kayak begitu udah datang, maka siap-siap kalian berbaiat kepada dia. Jadi ada perintah Nabi itu nanti. Nah, kita kalau orang beriman rame-rame nanti baiat. Kalau Imam Mahdi sudah datang rame-rame kita baiat. Ini amanat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kalau itu orang sudah datang, fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Maka baiatlah kalian kepada dia walaupun harus jalan merangkak di atas salju. Itu Nabi kasih ciri-ciri loh. Nanti ada musim salju itu dia dibaiat. Nah, sekarang Saudi Arabia, Arab sekarang ini mulai salju-saljuan ini. Dulu musim dingin nggak sampai salju. Salju tuh di pegunungan Pak, ada yang di Saudi ada saljunya ada, cuman daerah pegunungannya. Sekarang merata. Artinya ada isyarat nanti di musim salju datang itu imam yang soleh, kemudian dia namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Karena Nabi Muhammad namanya Ahmad juga. Jadi kita siap-siap dua nama ini. Nabi kasih tahu ciri-cirinya apa lagi. Aqnal anf wa ajlal jabha. Nah, Imam Mahdi itu hamba yang soleh, hidungnya mancung, jidatnya lebar. Masya Allah. Jadi hati-hati ya, ada orang Garut ngaku-ngaku Imam Mahdi. Aduh, ampun dah. Orang Garut ngaku jadi Imam Mahdi. Saya begitu kiai disuruh lihat nih Imam Mahdi, bukan suruh baiat, dia liatin. Hidungnya pesek.
Aduh, ampun ya. Ya gimana enggak, Nabi udah kasih tahu sifatnya. Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kemudian apalagi kata Nabi SAW, banyak sifatnya yang disampaikan oleh Nabi, namanya. Tapi dia apa? Yuslihuhullahu fi lailah. Allah memberikan taufik kepadanya dalam satu malam. Jadi dia nggak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Sekarang nggak ada yang tahu. Walaupun orangnya udah ada, diledekin sama teman-temannya, lu namanya Muhammad, bapak lu Abdullah, lu jangan-jangan lu Mahdi nih. Udah lu gue mas biasa apa, gue biasa-biasa aja begitu. Imam Mahdi nggak tahu kalau dirinya Imam Mahdi, nggak ada yang tahu. Nama Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah itu semua nggak ada yang tahu kalau dirinya Mahdi. Tapi nanti dalam satu malam, ketika khalifah sudah meninggal, lalu perang 3 anak khalifah bunuh-bunuhan secara sadis. Saat itulah kehilangan kepemimpinan umat Islam. Nah ini udah deket-deket nih. Ada yang khalifah ada raja di Arab Saudi udah Masya Allah udah tua banget nih. Anak ketiga. Yang satu udah tandanya kejam-kejam, ini udah mirip. Yang Nabi sampaikan, Nabi kasih isyarat. Kita yang mantau, ini jangan-jangan udah ada. Tapi kalau nggak ahli jangan bicara, nggak usah, kita cuma mantau doang. Ini khusus orang ahli yang mempelajari mendalam. Kalau cuma nggak mendalam nggak usah bicara. Termasuk saya bukan ahli, saya nggak usah bicara mendalam. Tapi yuk kita amati bareng-bareng. Guru-guru kita lah itu yang ahli-ahli. Lalu bagaimana nanti? Nabi SAW katakan, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Pembangunan Baitul Maqdis, kehancuran Madinah. Baitul Maqdis nanti, itu isyarat dari Nabi itu. Nanti Baitul Maqdis akan ada pembangunan. Ternyata dia jadi pusat khilafah Islamiyah. Baitul Maqdis Pak, pusat pemerintahan Islam dunia. Baitul Maqdis. Imam Mahdi nanti begitu datang, dia dibaiat di Mekah. Di Ka'bah dibaiat, ulama pada lihat. Kamu Mahdi, saya Mahdi. Dilihat cirinya. Siapa namanya? Keturunan siapa? Karena Nabi katakan Imam Mahdi itu min waladi Fatimah, dari anak keturunan Fatimah. Berarti Imam Mahdi harus habaib, harus syarif, harus sayyid, harus. Kalau kemarin ada orang Medan tuh. Orang Medan bawa jamaah rame-rame sampai di Mekah, baiat rame-rame, saya Mahdi. Rame-rame jamaahnya, benar engkau Mahdi, saya baiat, ditangkap semua. Begitu ditanya, ente keturunan siapa? Saya keturunan orang Melayu Delhi, Pak. Orang Melayu Delhi ente, bisa bahasa Arab nggak? Enggak. Udah penjara dulu, penjara, Pak. Imam Mahdi di penjara, gimana ceritanya? Imam Mahdi itu pemimpin, dia adalah orang yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Semua yang jadi pasukannya tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Masya Allah. Imam Mahdi, makanya kita berebut. Itu pasukan yang dimenangkan Allah. Baik-baik kalau kita nggak jadi pasukan dia. Bisa jadi kita yang hancur-hancuran jadi bulan-bulan orang kafir. Mendingan kita baiat sama dia. Jadi pembela dia, kita dapat jaminan kemenangan dari Allah Ta'ala. Amin. Lalu katanya apa? Imam Mahdi itu 7 tahun. Yamlikul arda sab'a sinin. Dalam riwayat, dia itu 8 tahun. Jadi ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama bilang 7 tahun. Riwayat yang kedua 8 tahun.
Yamla'ul arda qisatan wa adala kama muliat jauran wa zulma. Imam Mahdi itu kerjaannya apa? Yamla'ul arda qisatan wa adala. Dia penuhi dunia, penuhi bumi dengan keadilan dan keseimbangan. Kama muliat jauran wa zulma. Sebagaimana bumi penuh dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Nah, jadi kita mau cerita nih, Indonesia ada Pancasilanya, betul nggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ditaruh dalam dasar negara. Keadilan ditaruh. Yang berlaku adil apa enggak? Waduh, kenapa bumi ini kok jadi nggak adil begini? Di mana tempat ketidakadilan? Subhanallah, di seluruh dunia apa ketidakadilan berjalan? Begitulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ketidakadilan, jangan putus asa. Nabi udah kasih tahu, kita siapin mental kita. Oke, berarti inilah dekatnya waktu datangnya Imam Mahdi. Kalau ada keadilan, Imam Mahdi nggak turun. Bukan nggak turun, nggak datang. Imam Mahdi 7 tahun dia berkuasa. Di mana pusat pemerintahannya? Baitul Maqdis. Makanya kalau ada orang beriman nggak peduli dengan Baitul Maqdis, Palestina, itu nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Nggak nyambung. Begitu Imam Mahdi memimpin di Baitul Maqdis, berarti Palestina udah merdeka belum? Udah merdeka. Bagaimana orang ngebangun di Baitul Maqdis kalau masih dikuasain Israel, betul nggak? Berarti Yahudi yang sekarang ini akan musnah. Yang sekarang nih Netanyahu dan grup-grupnya nih, setan Yahu sama grup-grupnya, ini musnah nih sekarang nih. Mereka gulung tikar, bubar. Pulang kampung semuanya. Sekarang ini penduduk Israel semua sudah pada punya 2 kewarganegaraan. Warga negara Israel dan warga negara asalnya dia. Yang asal dari Polandia, dari Irlandia, dari Belanda, Jerman, Inggris. Itu semua dia udah punya kewarganegaraan sana. Jadi tinggal kabur doang. Dan sekarang alhamdulillah. Bandara di Israel khususnya Ben Gurion itu sudah penuh sesak, bahkan antri orang pengen keluar dari Israel, itu antrinya sampai orang pada tidur di jalanan, ngantri. Penuh itu yang namanya bandara, ngantrinya sampai jalanan, sampai tidur di jalanan, pengen keluar dari Israel, saking takutnya mereka. Nah ini cuman kan nggak ada di berita. Berita-berita kita emang banyak banget yang pro Yahudi, emang banyak pro Israel. Jaringan mereka memang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat Israel sekarang gulung tikar. Sheikh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Lagi dia masih hidup, dia kasih peringatan. Wahai Israel, ingetin omongan saya. Kalian usianya hanya sampai tahun 2027 saja. Ingat tanggalnya, tahunnya 2027 berakhir kamu semuanya. Udah diomongin sebelum dia meninggal. Peringatan, ingetin katanya. 2027. 3 tahun lagi Pak. Sekarang prosesnya perang 6 bulan. 6 bulan perang. Bukan negara yang lawan Israel. Ormas. Hamas ini ormas Pak. Ini kan jadi ngebuka mata dunia. Oh.
Katanya Israel hebat, negara terkuat di Timur Tengah. Militernya kuat, intelijennya kuat. Ternyata lawan Hamas, ormas, hancur. Intelijen nggak tahu. Mossad katanya hebat, ternyata diserang nggak tahu. Militernya katanya kuat, ternyata hari pertama tanggal 7 Oktober itu yang mati sampai 5.000 orang tentara Israel. Yang paling banyak pasukan khusus, pasukan elitnya Israel. Paling banyak mati. Di mana? Namanya Khilaf Gaza. Khilaf Gaza itu berbatasan dengan Gaza. Itu satu wilayah pendudukan, itu pangkalan militer Israel. Mereka orang-orang pasukan elit yang khusus mempelajari Gaza secara detail. Jalannya kemana, ini kemana, dia pelajarin dari satelit, dari dalam, dari mana tempat. Manakala nanti terjadi waktunya, mereka lah yang akan menghajar Gaza lebih dahulu. Ternyata mereka yang dibantai lebih dulu dan mereka ditenteng-tenteng, ditembakin. Satu hari nggak kurang 5.000 prajurit. Ini bikin mental prajurit Israel down semua. Jadi jangan kaget, banyak orang gila sekarang di Israel. Orang gila tuh tentara-tentara, mengerikan. Tentara jadi orang gila, emang gak siap mereka. Perang lawan mujahidin. Hamas. Hamas ini bukan kelompok perlawanan biasa. Syekh Ahmad Yasin membangun itu dari anak-anak kecil di surah Al-Quran. Lo ngafal Quran lu ya. Habis ngafal Al-Quran, belajar isinya. Belajar tafsirnya, belajar ininya. Udah itu ibadahnya dibina, diituin. Jadi baru udah selesai. Kamu mau gak masuk jadi mujahidin? Mau. Semua rata-rata pasukan Hamas adalah hafizul Quran. Sholatnya berjamaah harus. Sekali aja gak sholat berjamaah, gak bisa jadi pasukan dia. Ini mau kelas tinggi, Pak. Kelas tinggi. Mereka berebut pengen mati syahid. Jadi begitu dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, begitu nyerang. Dia baca, nggak kelihatan. Itu tank Merkava itu tebelnya segini tuh, tebel. Baja. Home industry, anak-anak sana bikin home industry. M Yasin 150 itu. Tembak jebol. Berarti hebatan mana itu? Itu paling top di dunia. Tank paling top di dunia. Merkava. Jebol kena bikinan anak-anak. Home industry. Masuk, jeder, hancur. Terbakar-bakar orang di dalam. Gak percaya rakyat Israel sekarang. Gua gak percaya. Udah itu tank Merkava itu di semua sisi itu ada radar. Teknologinya seperti itu, langsung nembak secara otomatis. Ternyata sama mujahidin baca doa. Baca surat Yasin ayat 9. Faghsyainahum fahum la yubsirun. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsyainahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka tabir, di belakang mereka tabir, dan apa faghsyainahum, kami lalaikan mereka fahum la yubsirun. Mereka tidak ada yang melihat, tidur semua. Datang anak muda, buntung kakinya, pegang bom. Lompat-lompat, datang ke tank, naruh bom, ditinggalin lagi, divideoin sama temen yang tuh meledak. Itu mana teknologi itu nggak berlaku, Pak. Sehingga jenderal-jenderal Israel mengatakan kami ini melawan asbah. Asbah itu artinya hantu. Kami ini melawan hantu, kami bukan lawan orang. Kalau lawan orang, insya Allah Ta'ala kami menang. Ini kita nggak tahu siapa yang nembak kita dari mana, nggak paham. Datang keluar dari bawah,
tembak, hilang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ini betul-betul Gaza menjadi ladang pembantaian tentara Israel di sana. Gaza tuh, ladang pembantaian tentara Israel di sana. Jadi kalau kita lihat Palestina sekarang ada dua gambar. Gambar yang pertama menyedihkan terhadap orang sipil. Anak-anak mati. Ya anak-anak nggak bisa ngelawan. Perempuan mati, orang-orang tua mati, orang sipil nggak bersenjata mati, rumah sakit, sekolah, masjid dibombardir. Nggak ada yang ngelawan. Itu semuanya pelanggaran kriminal. Hati-hati. 2 hari yang lalu PBB khususnya Pengadilan Internasional sudah memberitahukan kepada Israel akan ada penangkapan Netanyahu, Setanyahu. Bakal ditangkap akibat kriminal perang. Melaksanakan namanya genocide. Kita kalau ngelihat orang sipil sedih. Tapi kalau kita lihat pejuang, Allahu Akbar. 6 bulan perang. Israel dibantu Amerika, dibantu Inggris, dibantu Prancis, dibantu Jerman, dibantu Spanyol, dibantu Italia, Kanada, Jerman, India. India paling biadab itu, haram jadah India. Saya dapat laporan saya dari sana. Bahwasannya tentara-tentara India yang dibayar sama Israel paling biadabnya orang. Asal dia lihat ada orang Arab ditembak dimatiin. Anak-anak, perempuan, siapa saja ketemu orang India dibunuh sama dia. Biadab itu orang-orang India itu. Ya India dalam hal ini India kafir ya. India Hindu itu yang buat kayak begituan. Biadab banget itu. 22 negara menyerang Gaza. Pusing palanya semua. Semua nih akademi militer di dunia, sedunia akademi militer semua membahas tentang Gaza. Ini apaan nih, model perang apa nih yang dijalanin sama mujahidin? Belum pernah ada di dunia. Apa ini model Myanmar? Enggak juga. Myanmar memang pakai terowongan-terowongan. Ini beda lagi. Semua yang dibangun sama mujahidin, terowongan-terowongannya sampai sekarang nih 6 bulan pusing mereka. Menyesal Amerika ikut terlibat dalam pembantaian itu, menyesal Amerika. Gua pikir Hamasnya lemah. Ternyata dia kirimin pasukan elit untuk membebaskan Sandera. Mereka yang disandera. Mujahidin pegang beneran sampai sekarang berkuasa di Gaza. Markasnya nggak bisa ditemuin. Teknologi seluruh dunia itu dia bikin markas sudah secara teknologi yang ada. Itu bomnya Amerika begitu masuk Pak, 30 meter ke bawah itu goyang begini. Terowongan dia nggak hancur. Udah diatur. Jadi mereka tuh lawannya Amerika. Gaza tuh lawannya Amerika. Israel itu teknologi udah dihitung sama mereka. Mereka udah lawan dengan teknologi yang lebih canggih semua. Sampai sekarang. Disuruh udah siram air aja, air laut disiram. Banjir itu. Banjir Tel Aviv. Kalau disiramin, udah dibikin, udah dipikirin, semua udah dipikirin. Tahan goncangan, tahan air, tahan semua teknologi di dunia. Udah dia kuasain dan dia bangun. Gaza itu bukan orang main-main Pak. Semenjak diblokade tahun 2006, dia mulai bikin secara teknologi. Semuanya penuh teknologi dengan iman. Ini sekarang nih, sedunia menyesal ikut bantuin Israel. Tapi mereka nggak mau juga Israel sampai kalah. Karena yang mendirikan Israel di kawasan siapa? Yang mendirikan Israel di Palestina siapa? Inggris, Perancis, Eropa semua rame-rame.
mendukung adanya Israel dan syarat negara-negara tuh yang dibentuk tuh kecil-kecil tuh. Negara-negara kayak Yordania, kemudian Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, itu semua Inggris yang mendirikan. Sehingga apa? Sehingga ada persyaratannya. Kamu kalau mau jangan ikut-ikutan khalifah lagi. Karena perang dunia kedua khalifah kalah. Khilafah Turki Utsmani kalah. Akhirnya Syam diambil sama Inggris. Dipecah-pecah tuh negara Arab. Supaya kamu mau nggak? Nggak usah ikut-ikutan lagi sama khalifah-khalifahan. Khalifah udah kalah, ente jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan khalifah. Ente jadi negara sendiri, ente jadi rajanya. Dicari kobilah yang paling besar. Ditawarin, mau nggak ente jadi rajanya? Kamu saya bantuin senjata, harta benda. Dengan catatan, jadi raja sendiri, ngatur sendiri, diakuin pemerintah di PBB. Tapi jangan ikut campur urusan Palestina. Itu syaratnya. Palestina untuk negara Yahudi. Negeri-negeri yang ACC jadilah kerajaan-kerajaan, emirat-emirat, emir-emir. Jadi itu syaratnya apa? Jangan ikut campur urusan Palestina. Itu persyaratan. Jadi jangan kaget kalau sekarang kok itu negara Arab nggak pada bantu. Pemerintahannya, perjanjiannya begitu dulu. Tinggal rakyatnya nih. Jadi ibu bapak sekalian, kita kalau lihat sekarang ini luar biasa. Alhamdulillah Mujahidin menang, Israel hancur. Sekarang ini sedunia rame-rame belain siapa? Belain Palestina. Kita lihat ya, Inggris kan yang membentuk Israel tuh, sama Prancis, sama Amerika. Bayangkan. Begitu dia mengumumkan tidak boleh ada yang mendukung kemerdekaan Palestina, rakyatnya juta-jutaan orang turun ke jalan meneriakkan kemerdekaan Palestina. Jadi nggak bisa bilang dia sekarang. Prancis kalau turun jutaan orang, Pak. Inggris, Amerika sekarang lebih hebat lagi sama negara-negara di Eropa, rame-rame nih. Walaupun pemerintahannya mendukung Israel, ternyata rakyatnya rame-rame memboikot produk-produk Israel. Tuh rakyatnya tuh, bukan orang Islam ini. Makanya saya nggak habis pikir, kok ada ya orang kita nih. Masih aja ada lagi ustadz endorse produk Israel. Astagfirullahaladzim, ini ustadz, gurunya siapa? Jangan-jangan gurunya Yahudi juga tuh orang. Coba lihat. Coba dicek. Ada ustadz gitu, mengendorse. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa. Haram umat Islam membeli produk-produk milik Yahudi ataupun yang berafiliasi kepada mereka. Haram hukumnya. Karena terlibat dengan pembantaian. Jadi kalau kita memberikan untung kepada mereka sama dengan kita memberikan dukungan kepada mereka. Bisa jadi beli senjata, bisa beli macam-macam. Seperti McDonald. McDonald itu bagi makanan gratis kepada tentara Israel yang sedang membantai umat Islam. Dia kasih makanan gratis. Itu kalau begitu namanya terlibat nggak itu? Terlibat pembantaian nggak? Begitu juga Starbucks, begitu juga namanya apa? Pizza Hut. Itu kasih makanan gratis kepada tentara. Ibaratnya Bu, makanya ya Bu ya, ini air-air kita nih tolong ya Allah. Jangan pakai yang namanya air-air punya orang-orang kafir ya. Boleh Pak, deketin Pak. Makasih ya Pak ya. Udah taruh di bawah. Merek-merek Aqua udah jangan dibeli. Aqua, Danone, udah jangan dibeli. Pure Life, Fit, jangan dibeli itu semua. Coca-Cola, Fanta, Sprite, jangan dibeli.
Cari udah air banyak kok. Betul gak? Iya, nah yang begini-begini ya udah, yang begini nggak mesti barang terkenal. Yang penting kita tahu ini saudara kita punya, beli. Pasti dia nggak akan mencurangi kita, nggak akan meracuni kita di dalamnya, gitu. Dan dia kalau laku, untung akan meningkatkan kualitasnya. Amin. Begitu juga makan-makan. Jangan udah ke restoran McDonald, Pizza Hut. Dia bilang, wah nanti kita bangkrut dong. Lu yang bangkrut karena ente itu budaknya Yahudi. Jadi bilang nanti kami bangkrut. Kalau memang ente pengusaha maksud saya, ayo bikinin Pizza Hut, ganti nama Pizza Hut. Jadi nggak lagi bayar franchise ke sana. Nggak lagi ada royalti, nggak ada. Ente udah tahu apanya? Menunya, udah tahu bumbu-bumbunya, resepnya, udah tahu. Kenapa nggak buat sendiri? Masih ngiblat aja ente. Ente budaknya nggak bisa lepas dari Yahudi apa? Takut mati ente kalau nggak dukung Yahudi. Hah? Apa ini? Heran saya nggak habis pikir. Di rumah-rumah orang Islam dengan tenang santainya, saya mah nggak mau pusing-pusing dah. Nanti saya bantuin tuh ya Palestina saya bantuin, tapi mah saya tetap dah. Saya tetap beli aqua buat minumnya. Apa ini? Otak isinya apa? Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, ini ada keluarga kita dibantai orang. Terus apa tuh? Kita bilang ada yang gergaji, dibakar, ditembak, ditusuk-tusuk, digetok-getok. Pelakunya kita bilang nih, aduh saya kasihan ya keluarga saya dibantai orang di sana. Terus apa? Didatengin. Pelakunya, bang ngopi dulu bang, ngopi. Bang makan siang dulu bang. Bang ini ada pisau nih, pisau. Pelakunya kita kasih terus. Terus kita bilang saya kesian. Kesian apa? Model apa kesiannya? Itu pengkhianatan namanya begitu. Ayo saudara sekalian, bismillah, hukum Israel, hukum. Itu namanya apa? Kita jangan kasih uang ke mereka. Jangan kasih uang. Termasuk yang pada ngerokok. Ya. Ibu-ibu liatin tuh, Pepsodent jangan beli, ganti. Rinso jangan dibeli. Sunsilk, Lifebuoy, Dove. Jangan dibeli itu semuanya produk Unilever. Dia bilang, wow kami nggak ini. Udah deh, nggak usah banyak bicara dah. Kita tahu kok dari zaman dulu itu asetnya siapa sih. Udah paham, sekarang kalang kabut nih semua nih. Ayo bangkit. Sekarang dalam negeri bangkit. Muslim bangkit. Percaya diri. Kita beli rame-rame. Betul gak? Begitu. Itulah yang dilakukan Malaysia. Buy Muslim first. Kesel dia dikit-dikit produk Cina. Pengusaha orang-orang Malaysia bingung. Wah ini gimana ini kayak begini terus. Akhirnya Melayu di sana kompak. Buy Muslim first. Beli produk Muslim terlebih dahulu. Biar kata lebih mahal. Mahalan dikit nggak apa-apa ya. Saudara gue beli. Kalang kabut mereka. Baru mereka hancur. Bangkit tuh harga dirinya. Jelas apa tidak? Padahal mereka belajar dari 212-nya kita. Sekarang mereka berhasil, kita yang nggak berhasil ini. Nggak siap mentalnya tuh nggak siap gitu loh Pak. Nggak siap menderita, ini mentalnya orang Indonesia ini. Nih saya mau kasih tahu mental. Bedanya pejuang sama pedagang apa? Wah, kalau pedagang, dia itu selalu melihat kalkulasi peluang. Untung dan peluangnya besar, untung dia berkorban, siap berkorban. Dia lihat dulu tuh kalkulasinya. Untung nggak? Besar nggak? Dia jalanin. Tapi kalau peluangnya kecil, wah udahlah nggak usah. Udah nggak mau. Itu kalkulasi pedagang. Beda dengan pejuang. Kalau pejuang itu dia nggak nyari keuntungan dunia.
Dia akan berkorban apa saja, baik dapat untung atau tidak dapat untung di dunia, enggak masalah. Peluang apapun yang ada di depan dia, dia jalanin. Sekecil apapun peluang, selama masih ada peluangnya, dia jalanin. Siapa tahu dari situlah ada rahmat Allah. Allah kabul dari situ. Peluang yang kecil itu tempatnya. Banyak dari kita ini meremehkan rahmat Allah, kekuasaan takdirnya Allah. Itu urusan, itu mah kecil itu. Kayak orang sekarang nih. Heran saya. Kemarin yang JIS penuh itu orang, wah perubahan. Ini biar ketahuan. Mental perubahan, mental pejuang atau mental pedagang mereka. Kita lihat dari situ. Dia lihat, wah ini peluangnya bagaimana nih. Kalau ke MK peluangnya besar apa kecil nih? Kayaknya kecil nih peluangnya nih. Nggak berjuang dia nggak turun. Itu pedagang namanya. Itu orang-orang yang cuman kemarin teriak perubahan biar paham. Mereka adalah pedagang. Pola pikirnya peluang. Keuntungan dunia. Jadi dia nggak mau ngeluarin duit, nggak mau capek-capek, nggak mau buang waktu untuk mendukung, mensupport hakim-hakim, nggak mau dia. Peluangnya kecil. Tapi bagi pejuang bukan itu. Bagi pejuang itu sekecil apapun peluang, selama itu ada peluangnya, walaupun kecil, mungkin di situ ada ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat melakukan perjuangan. Itu begitu, Pak. Makanya kita ingatin di sini. Orang Indonesia ini Masya Allah luar biasa. Ya, ini kita perlu ada satu pelajaran dari Gaza nih. Dari Gaza, Pak, mereka berhasil mendidik masyarakat yang beriman. Itu kalau itu kayak begitu di Indonesia udah rame-rame nih kita jadi budak kayak penjajah, Pak. Makanya orang beriman kita di sini betul-betul bina dari masjid. Saya bangga Bapak Ibu semuanya insya Allah dapat husnul khotimah. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Imam Mahdi. Jadi nih Imam Mahdi nih. Khalifah. Di saat itu turunlah Nabi Isa alaihi salam di saat Imam Mahdi. Turun di mana? Di Damaskus. Habis turun di Damaskus, pulang kampung ke Baitul Maqdis. Imam Mahdi lagi mau sholat. Jadi imam, Nabi Isa datang. Akhirnya apa? Sholat subuh nih. Akhirnya kata Nabi SAW, Imam Mahdi katakan, silakan engkau Nabi Allah, engkaulah imam kami, silakan imam. Dia bilang, enggak, dulu saya imamnya, saya Nabi zaman dulu, zaman saya. Sekarang saya umat Nabi Muhammad, engkau imamnya, engkau yang imam sekarang. Nabi Isa jadi makmum, Imam Mahdi tetap jadi imamnya. Subhanallah, membantu Imam Mahdi. Begitu Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa menjadi khalifah. Tadi Imam Mahdi berapa tahun? 7 tahun. Setelah Imam Mahdi, Nabi Isa menjadi khalifah. Berapa tahun? 40 tahun. Nabi Isa tuh, dia hancurkan semua salib. Nggak boleh ada salib. Gara-gara salib gue difitnah sampai hari gini. Begitu kata dia. Nggak ada tuh salib-saliban. Saya tidak disalib. Saya Nabi Isa. Saya tidak pernah disalib. Hancurin salib semua. Ada orang lain, wah saya mau bayar jizyah. Nggak ada jizyah. Jizyah di zaman Nabi Muhammad. Zaman saya tidak ada jizyah. Anda beriman atau Anda kafir. Hanya ada 2. Orang rame-rame itu zaman dia masuk Islam. Di zaman dia datanglah, dia berkuasa Pak di Baitul Maqdis, pusat pemerintahan. Di zaman dia datang Dajjal.
Dajjal merusak dunia, serem bukan main. Pengikutnya Dajjal siapa tentaranya Dajjal? 70.000 orang Yahudi dari Iran, namanya Asfahan. Yahudi Asfahan nanti pakai jubah-jubah mereka jadi pengikutnya Dajjal. Itu Dajjal, Masya Allah, pengikutnya paling banyak orang kafir, munafik, dan perempuan. Hati-hati ya Bu ya. Mayoritas pengikutnya Dajjal. Orang beriman tahu, ada tulisannya di Dajjal, matanya satu, tulisannya di jidatnya kafaro. Tahu dia, oh ini kafir, oh ini Dajjal. Orang beriman tahu tuh. Tapi apa, orang yang nggak beriman, hujan turun kamu, turun. Sungai mengalir airnya. Pohon tumbuh kamu, dari tanah nggak ada pohon tumbuh. Kamu beriman nggak sama saya Tuhan. Oh enggak benar, saya nggak beriman sama kamu. Dia bilang, mati kamu, mati. Lumpuh kamu, lumpuh. Begitu kesaktian. Terusnya dia bilang, ada sungai ini sungai. Sungai mengalirlah. Biasanya mengalir air, sekarang mengalirlah api. Sungai api keluar. Api. Udah itu orang-orang disuruh, siapa yang mau masuk surga? Nyemplung ke sungai api ini. Di sana ada sorga. Rame-rame orang nyebur. Lama-lama datang dia ke Baitul Maqdis. Pengen ambil alih Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal di pintu Babul Lut. Babul Lut itu perbatasan antara Yerusalem sama kota Lut. Itu ada satu kota, dia dibunuh di situ. Kaget orang Yahudi yang jadi pengikutnya 70.000 orang. Loh, kok Tuhan kita mati? Raja kita mati. Akhirnya mereka lari, ngumpet di mana-mana tempat. Ngumpet di belakang pohon, ngumpet di belakang bebatuan. Tiba-tiba apa? Allah mengeluarkan suara dari pohon-pohonan, dari batu-batuan. Ya Muslim, ya Abdullah, khalfi Yahud, ta'al faqtulhu. Wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakang saya ada orang Yahudi lagi ngumpet. Ta'al faqtulhu, ayo datang bunuh dia. Itulah Yahudi terakhir di muka bumi. Semua dihabisin oleh Nabi Isa dan umat Islam. Tidak ada lagi orang Yahudi di muka bumi. Kecuali yang bersembunyi di belakang pohon gharqad. Illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Karena pohon gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Tapi tetap dibunuh orangnya. Tetap dibunuh, cuman tuh pohon nggak mau ngomong. Kalau pohon yang lain ngomong. Akibatnya apa? Hancur dia. Palestina. Semenjak Yahudi nggak ada di muka bumi, bumi penuh dengan keberkahan. Di zaman Nabi Isa, semua berkah. Pohon tumbuh dengan keberkahannya, buahnya banyak. Hewan-hewan beranak banyak. Nggak ada permusuhan. Kenikmatan luar biasa. Itu begitu mati orang-orang Yahudi semua. Setelah itu apa yang terjadi? Baik. Setelah itu jebollah Ya'juj wa Ma'juj. Tembok. Tembok Ya'juj wa Ma'juj jebol. Setelah itu apa? Ya'juj wa Ma'juj keluar. Dia makan pohon, enak dia makan pohon. Dia tangkap hewan, dia makan hewan, enak dia makan hewan. Dia tangkap manusia, dia makan. Oh ternyata manusia enak. Habis manusia dimakan. Terus begitu, nggak ada yang bisa menghalahin mereka, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Sampailah dia ke Palestina. Sampai di mana? Sampai di Danau Tobaria. Kalau bahasa Latinnya namanya Tiberias. Pernah dengar? Itu Danau Tiberias. Itu Danau Tiberias penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj sejauh 16 kilo. Itu danau sepanjang 16 kilo isinya Ya'juj wa Ma'juj semua. Akhirnya begitu Nabi Isa mau melawan dia,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kau lawan dia, jangan kau ajak umatmu melawan dia, jangan. Naik ke atas gunung. Naiklah Nabi Isa dengan umatnya ke atas gunung. Lalu dari situ Nabi Isa berdoa, ya Allah, Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali engkau. Akhirnya Allah kirim serangga. Allah hancurkan, Allah makan. Ya'juj wa Ma'juj pakai serangga. Pasukannya Allah mati semua. Selesai di Palestina. Di Palestina luar biasa Pak, negeri akhir zaman. Singkat cerita, sebelum saya tutup, terakhirnya, banyak nih kisahnya nih di Palestina. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memberitahu, terakhir Allah utus malaikat Israfil. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Dari mana di Baitul Maqdis? Dari batu yang namanya Sokhroh. Sokhroh, di dalam tuh ada the rock of Dome. Itu kata Nabi SAW, al-ajwah was-sokhroh minal jannah. Kurma ajwa. Kurma ajwa tahu Pak? Yang warnanya hitam. Kurma ajwa dan sokhroh, batu itu. Batu sokhroh itu di dalam Baitul Maqdis. Batunya tingginya kurang lebih 2,5 meter. 2,40 meter. Lebarnya 13 kali 18 meter. Tinggi. Di bawahnya ada goanya. Itu tempat namanya sokhroh. Itu dari sorga asalnya. Dimasukin di situ. Itu tempat paling istimewa. Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj masuk ke dalam Baitul Maqdis, lalu dituntun oleh malaikat Jibril naik ke atas Sokhroh, langsung dibawa ke langit. Habis injak batu itu, terbukalah pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai dari situ. Itulah Israfil, malaikat Israfil diturunkan ke Baitul Maqdis. Ke atas batu Sokhroh, dia tiup trompet, sangkakala pertanda kiamat pertama, hancur dunia semua. Baitul Maqdis Pak. Makanya ini juga Baitul itu adanya di mana tuh? Batu Sokhroh tadi. Batu Sokhroh itu adanya di musola yang ada paling cakep, warnanya biru, kubahnya emas. Bawahnya itu Sokhroh. Inilah tempat yang mau dibongkar oleh Israel dan akan dibangun kuil Solomon. Inilah tempat yang akhirnya Hamas ambil langkah tegas, apapun yang terjadi, terjadilah. Jangan sampai dia colek Masjidil Aqsa, jangan sampai dia colek itu tempat. Dia buat gerakan perang namanya Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa. Perang sekarang ini bukan perang batas teritorial, bukan perang antara Israel dengan Palestina, bukan. Perang sekarang ini antara Israel Yahudi dengan orang yang mengklaim umat Nabi Muhammad SAW yang merasa punya masjid namanya Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa. Allah sebut tuh tempat Masjidil Aqsa. Berarti itu tempat ibadah siapa? Umat Islam atau Kristen? Atau Yahudi? Terus kita merasa nggak? Ini mau dibongkar nih sama Yahudi nih, mau diambil. Kita wajib bela Masjidil Aqsa nggak? Bukan orang Palestina yang wajib bela. Semua umat Islam 2 miliar. Orang Islam sedunia wajib bela Masjidil Aqsa. Mereka itu sudah ngejalanin, kita sekarang ditanya, udah berjuang apa belum? Aku diminum. Terus ngomong, aduh hancur. Ya Bapak Ibu yang Allah ya, maaf ya. Jadi yang saya sampaikan sekarang, yuk mari. Niat jihad fisabilillah, bela Masjidil Aqsa kita, infak dengan harta benda kita.
setiap hari niatnya. Ya Allah, saya niat infak jihad fisabilillah setiap hari 10.000. Bisa nggak begitu? Berarti sebulan 300.000. Sebulan sekali setor 300. 300.000 kecil buat saya. Saya mau 1 juta aja sebulan. Boleh. Tapi niatin setiap hari infak jihad fisabilillah. Kenapa? Karena infak fisabilillah Allah kasih rezeki sama kita tiap hari. Kita jadikan setiap hari itu ada keluar untuk Baitul Maqdis. Insya Allah. Kirim. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Menyelamatkan kita semuanya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala. Dan kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqulna wa ikhwanana fi Gaza wa fi Filastin. A'izzal Islam wal muslimin ya Rab. Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah ya Karim dammir man 'adal Islam wal muslimin. Allahumma farriq jam'ahum shattit syamlahum. Allahumma qawwi iman al muslimin. Ya Allah ya Karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ya Karim ya dzal jalali afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala habibina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.